Oke. Kita masuk ke contoh soal. Nah, ini ada dua ya, ada dua ini contoh soal ya. Jadi apa namanya? Ini untuk pengenceran, kemudian ini untuk mencampurkan apa namanya? Suatu senyawa ya dengan konsentrasi yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya untuk contoh untuk pengenceran untuk yang soal yang pertama. Jadi soal yang pertama adalah berapa mililiter larutan induk NaOH 5 molar yang dipipet untuk apa? Membuat larutan NaOH 2 molar sebanyak 100 mili. Nah, P1-nya berapa? P1-nya berapa? Coba, P1-nya berapa? Halo? 5, Pak. Berapa? 5. Satunya mau dicari. Itu yang mau dicari ya. Satunya Bukan yang ditanya, 5. iya, Pak. Oke. Kemudian M1-nya berapa? 5, Pak. M1-nya 5, adalah Pak. 5 molar. Kemudian P2-nya berapa? Ini nanti yang berapa milisnya mau dibuat. Jadi misalnya apa? 100 100 mili. mili, Pak. mililiter. Kemudian M2-nya berapa? Nah, 2, Dua Pak. molar. Ditekan sampai molaritas. berapa? Dari 2 molar. apa? Dari 5 ke 2 molar. Jadi ini adalah 2 molar. Oke. Nah, setelah itu apa ya? Tinggal di ini dimasukkan ke dalam rumus ya. Dimasukkan ke dalam rumus. Siapa? Jadi P1 dikali M1 sama dengan P2 dikali dengan M2. Ya, tinggal kita substitusikan aja. P1 ini yang akan kita cari. Kemudian apa? Dikalikan dengan 5 molar. Kemudian sama dengan berapa? Yang mau dibuat berapa? 100 mili. 100. Kemudian dikali dengan 2 molar. Oke? Jadi P1 sama dengan tentu ini 100 dikali 2 mililiter kemudian molaritas. Kemudian dibagi dengan 5 molaritas. Jadi berapa ini? Ini adalah 200 mililiter dikali dengan M dibagi apa? Dibagi dengan 5M. Ya. Kan habis ya? Habis. Jadi berapa ini? 40 ya? 40, Pak. 45. Liter. Nah, cara membuatnya apa? Jadi kita sudah mendapatkan larutan induk yang dipipet adalah sebanyak 40 mili. Nah, saya gini, ada wadah labu ini, labu ukur ya. Labu ukur seperti ini. Ini adalah ukurannya adalah 100 mililiter. Kemudian larutan yang tadi ini ya, yang kemudian dipipet 40 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam labu destil, ke dalam labu ukur ya. Jadi 40 mili. Satu ditambahkan dengan aquades. Sampai kapan? Sampai tanda batas. Jadi tambahkan aquades sampai Sampai tanda batas. Ya. Sampai tanda batas. Nah, kemudian setelah itu dikocok ya. Maka kita nanti akan memperoleh larutan NaOH yang sudah diencerkan dari 5 molar menjadi 2 molar. Itu kira-kira ya. Cara mengencerkan larutan jadi cara mengecilkan ya konsentrasi larutan. Ya tentu dengan Dengan menggunakan rumus pengenceran. Oke.
Kalau sudah, kita masuk ke contoh yang kedua yang berkaitan dengan pencampuran suatu larutan. Oke. Jadi ada soal yang pertama seperti ini. Larutan asam sulfat 1 molar sebanyak 100 ml dicampurkan dengan asam sulfat 2 molar sebanyak 100 ml. Maka hitunglah molaritas dari campuran setelah dicampurkan ya. Oke. Tentu apa? Tentunya adalah ya kita harus ini dulu. Diketahui apa yang diketahui. Jadi yang diketahui adalah tentunya adalah P1. P1 adalah 100 ml. Kemudian M1 adalah ini adalah 1 molaritas. Kemudian P2-nya adalah 100 ml. Kemudian apa? Kemudian M2-nya adalah ini 2 molaritas. Jadi ditanyakan adalah berapakah konsentrasi larutan setelah dicampurkan. Oke. Nah, ya. Kemudian saya coba ini ya. Coba kita masuk ke rumus. Jadi M campuran adalah sama dengan P1 dikali M1. Kenapa? Kemudian ditambah apa? P2 dikali dengan M2. Kemudian dibagi apa? Dibagi dengan P1 ditambah P2. Nah, tinggal ini aja. Kita substitusikan ya. Tidak apa? Jadi 100 ml. Kemudian apa? Kemudian dikalikan dengan 1 molaritas. Kemudian apa? Ditambah adalah 100 mililiter dikali berapa? 2 molaritas. Dibagi berapa? Dibagi 100 mili ditambah apa? 100 mililiter. Nah, tinggal kalikan aja. Berarti berapa ini? Ini adalah 100. Satuannya apa ini? Kalau mililiter dikalikan dengan molaritas. Satuannya apa? Mili, Pak. Hah? Apa? Mol, Pak. Mol atau milimol? Milimol, Pak. Nah, jadi Mol. kalau di sini adalah mililiter, maka apa? Satuannya adalah Milimol. Oke. Mol. Oke, kemudian ditambah berapa? 200 milimol. Ya. Milimol. Kemudian dibagi adalah 200 mililiter. Ya, jadi apa? Jadi ini adalah 300 milimol. Milimol. Kemudian apa? Dibagi dengan 200 mililiter. Oke, ini kan habis. Tinggal berapa? Jadi 1,5 apa ini? molar. Ya. Apa? Atau milimol Per mililiter. Oke. Kira-kira dia. Ini yang sering kita temui di lab. Kemudian ada juga gini, kita temukan juga di lab ya. Jadi gini, yang tersedia di lab itu adalah larutan 1 molar H2SO4. SO4. Kira-kira ini berapa normalitas ini? Jadi sementara kan kita mau menggunakan larutan itu dengan konsentrasi normalitas ya. Nah, kebetulan kita kan menggunakan untuk misalnya untuk titrasi ya. Ya Pak, kalau 1 molar itu diubah menjadi normalitas, kira-kira berapa normalitas? Kira-kira berapa? Ya Pak, Anda masih ingat kira-kira hubungan antara normalitas dan molaritas? Anda masih ingat? Anda masih ingat rumusnya apa? Molaritas kali valensi. Ya Pak, jadi normalitas sama dengan
elektron valensi dikali apa? Dikali dengan molaritas. Ya. Siapa? Jadi valensinya berapa kalau untuk asam sulfat? 2. 2 ya. Jadi apa? 2 dikali apa? Dikali dengan 1. Jadi berapa? 2 normalitas. Ya. Jadi nanti nggak ada lagi alasan deh kalau di lab itu ya. Misalnya apa? Anda harus minta tolong ke analis. Padahal larutannya sebenarnya sudah ada ya, tinggal kita mengkonversi aja. Oke? Nah, kalau misalnya dibutuhkan satu normalitas, berarti ini tinggal apa? Menggunakan rumus apa? Rumus pengenceran nantinya. Oke? Jadi itu ya dasar-dasar nanti ketika nanti Anda di lab ya. Misalnya tidak ada larutan dengan konsentrasi yang kita inginkan, maka kita bisa melakukan pengenceran atau bisa dilakukan dengan apa? Dengan mencampurkan. Kemudian yang ketiga bisa dengan menggunakan rumus normalitas kenapa? Elektron valensi dikali dengan molaritas. Saya pikir lebih dari cukup ya untuk ketika ada masalah di lab ya Anda bisa menyelesaikan sendiri tanpa minta bantuan ke analis. Oke? Dan saya lanjut ke materi berikutnya. Sekarang kita masuk ke sifat koligatif larutan. Kira-kira ada yang tahu ada apa? Apa kira-kira definisi dari sifat koligatif larutan? Dan tahu? Siapa? Jadi apa kira-kira definisi dari sifat koligatif larutan? Coba Amanda ya, Amanda Heldayana coba dijelaskan ya. Apa itu sifat koligatif larutan? Ada namanya Amanda di sini? Halo? Ada ya? Ada, Pak. Ada. Coba dijelaskan apa itu sifat koligatif larutan. Nah, coba ini mukanya ditampilkan, muka ditampilkan. Jadi apa itu sifat koligatif larutan? Coba ini ya. Ya, coba dijelaskan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat fisik larutan yang disebabkan oleh banyaknya suatu zat terlarut pada suatu larutan. Pada suatu larutan. Jadi apa? Banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Oke. Ada yang lain mungkin? Coba ini ya, saya tunjuk lagi. Coba apa namanya? Dia Naswa, coba dia Naswa ya. Di kameranya di-on-kan kemudian sambil dijawab ya. Silakan. Dia Naswa, coba dijelaskan deh. Halo? Ada namanya dia Naswa ada? Ada, Pak. Coba ini ditambahkan tadi ya. Jadi sepertinya jawaban teman itu belum ini ya, masih ada yang perlu diperbaiki ya. Ditambahkan lah ya. Jadi kalau cara ini kan sebetulnya sudah ini, cuman masih ada penambahannya sedikit. Coba dijelaskan. Tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Coba dijelaskan apa itu sifat koligatif larutan. Coba dijelaskan. Sifat koligatif larutan adalah sifat fisik larutan yang disebabkan oleh banyaknya zat terlarut pada suatu larutan. Pada suatu larutan. Oke. Oke, jadi mungkin sedikit ada penambahan dari saya sebetulnya dia. Jadi ini
Yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, akan tetapi dia sangat bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Ya, dia tidak bergantung pada jenis zat terlarut, akan tetapi dia bergantung pada apa? Pada jumlah partikel zat terlarut. Nah, partikel itu kan apa? Berkaitan dengan apa? Dengan jumlah mol. Jadi Anda masih ingat kemarin waktu stoichiometri bahwa untuk mencari jumlah partikel itu apa? Tentunya apa? Mol dikalikan dengan bilangan Avogadro, ya. Berarti apa? Jumlah partikel ini berbanding lurus dengan jumlah mol. Kalau jumlah molnya besar, maka jumlah partikelnya juga ya tentunya akan meningkat. Atau sebaliknya. Oke. Ada beberapa yang peristiwa yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Jadi yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Yang kedua adalah kenaikan titik didih. Yang ketiga adalah penurunan titik beku. Kemudian yang keempat adalah tekanan osmosis. Jadi keempat yang peristiwa-peristiwa fisika maupun kimia yang saya sudah sebutkan tadi itu sangat dipengaruhi oleh jumlah mol atau jumlah partikel. Jadi semakin besar jumlah partikelnya maka ya ini terjadi misalnya kenaikan titik didih lebih besar ya, atau penurunan titik beku menjadi lebih besar juga ya. Kenapa? Karena dia berbanding lurus. Oke. Jadi ini ya. Jadi sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat larut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat larut atau jumlah partikel zat larut. Nah, ada 4 ya kejadian fisika ya, yang berkaitan dengan berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Yang pertama apa? Yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Ini kalau disimbolkan adalah delta P. Kemudian yang kedua adalah kenaikan titik didih atau kalau disimbolkan adalah delta TD. Kemudian yang ketiga adalah penurunan titik beku. Dapat disimbolkan dengan delta TB. Kemudian yang keempat adalah tekanan osmosis pada suatu larutan atau disimbolkan dengan P seperti ini. Ya, jadi inilah kejadian atau peristiwa fisika maupun kimia yang menyertai sifat koligatif larutan. Oke, saya berikan misalnya gini contoh untuk berkaitan dengan jenis zat terlarut dan jumlah partikel zat terlarut. Oke, saya berikan contoh seperti ini. Yang pertama adalah larutan glukosa. Ini adalah konsentrasinya adalah 1 molar. Kemudian yang kedua adalah larutan NaCl. Kemudian konsentrasinya adalah 1 molar. Jadi ini kan mol per kilogram larut. Jadi sama juga di bawah ya. Ini adalah mol per kilogram larut. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini, kenaikan titik didih, ada beberapa pernyataan ya. Pernyataan pertama adalah delta TD glukosa sama dengan delta TD dari NaCl.
Yang bagian B adalah delta TD glukosa lebih besar apa daripada apa delta TD dari NaCl. Kemudian yang ke C adalah delta TD glukosa lebih kecil daripada delta TD NaCl. Nah, di antara pernyataan yang kira-kira yang menurut Anda mana kira-kira yang benar? Di antara ketiga ini ya, apakah dia sama atau apakah dia lebih besar atau dia lebih kecil? Oke, coba berikan tanggapan ya. Ini ada pernyataan seperti ini. Coba Anda berikan tanggapan. Kira-kira yang betul yang mana kira-kira? Halo? Coba satu orang berikan tanggapan deh ya. Ya apa-apa, salah atau enggak ini ya kita akan koreksi sama-sama ya. Kalau misalnya juga nanti saya keliru ya boleh diluruskan, boleh silakan. Ya silakan ya. Yang mana kira-kira? Yang B betul kayaknya, Pak. B yang betul. Alasannya apa? Kenapa B betul? Alasannya apa? Kenapa B yang betul? Kenapa B? Halo? Yang C, Pak. C ya. Jadi ada yang jawab B, tanya betul, kemudian ada yang jawab C yang betul. Nah, coba berikan alasan kenapa kira-kira. Kenapa B betul, kemudian ada yang menyatakan kenapa C yang betul. Coba diberikan alasan, coba diberikan. Ya. Coba diberikan alasannya kenapa kira-kira. Tadi dari definisi sifat koligatif larutan adalah tidak bergantung pada jenis zat larut, tapi dia akan bergantung apa pada jumlah partikel zat larut atau konsentrasi dari larutan. Ya, kira-kira. Jadi ada yang berikan jawaban ya. Salah. Kenapa? Kemudian B juga salah ya. Jadi yang betul adalah C. Kenapa C betul? Ya. Nah, coba diperhatikan deh ya. Diperhatikan. Kalau kita melihat ya, jadi larutan glukosa ini merupakan larutan yang sifatnya adalah non elektrolit. Oke. Sementara kalau untuk NaCl adalah merupakan larutan elektrolit. Artinya apa kalau dan non elektrolit? Tidak mengalami ionisasi. Oke. Nah, sementara kalau untuk garam dia mengalami ionisasi. Oke. Mengalami ionisasi. Nah, kira-kira oke. Coba kita ini ya coba saya tuliskan bentuk persamaannya seperti apa, persamaan reaksinya. Jadi glukosa. Ini glukosa. Kalau nggak salah C6 ya. Kemudian H12O6 ya. Oke. Ini kalau ini dalam keadaan solid ya. Nah, ini kalau ditambahkan dengan air, dilarutkan dalam air, maka hanya terjadi perubahan fase. Dari solid berubah menjadi larutan ya. Menjadi C6 H12O6 kemudian berubah menjadi aqueous atau larutan. Oke. Kalau di sini adalah 1, karena gini,
1 molalitas itu artinya apa? Terdapat apa? 1 mol glukosa pada apa? Pada 1 kilogram apa? Pelarut. Ya. Nah, sama juga ini. Berapa apa? 1 mol NaCl terdapat dalam 1 kilogram pelarut. Nah, berarti berapa di sini? Di sini ada berapa? 1 mol. Karena dia tidak mengalami ionisasi, maka di sini juga berapa? 1 mol. Perbedaannya kalau untuk NaCl, jadi untuk garam itu adalah NaCl. Nah, ini kan di awalnya dia solid, kemudian setelah dilarutkan dalam H2O, maka apa? Dia mengalami ionisasi, dengan apa? Na+, ditambah apa? Ditambah dengan Cl-. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau di sini adalah 1 mol, maka apa? Di sini apa? Di sini adalah 1 mol. Kenapa? Di sini apa? 1 mol ya. Jadi apa? Jadi secara total berapa? Ini kalau dikalikan dengan bilangan Avogadro ya. Jadi jumlah apa? Jumlah partikelnya itu menjadi 2 kali lipat. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya. Berarti apa? Kenaikan titik didih, penurunan titik beku itu apa? Berbanding lurus dengan apa? Jumlah molekul atau jumlah partikel. Ya, Pak, semakin besar jumlah partikelnya maka apa? Kenaikan titiknya juga akan semakin besar. Nah, kalau dibandingkan antara glukosa dan NaCl maka jumlah partikelnya ya Pak, N dari NaCl jumlah partikelnya ya apa lebih besar dibandingkan apa jumlah partikel dari glukosa. Oke. Sehingga apa? Sehingga titik apa kenaikan titik didih dari apa dari NaCl itu NaCl apa lebih besar dibandingkan apa kenaikan titik didih dari glukosa. Oke, seperti itu kira-kira ya penjelasannya. Oke. Saya pikir ini ya kalau untuk gambaran pemberian contohnya saya sudah berikan. Kemudian kita akan masuk ke penurunan titik beku. Ini saya hapus dulu. Sudah ditulis ya? Oke. Sudah, Pak. Oke, sekarang saya lanjut ke ini. Penurunan titik beku ya. Saya akan lanjut ke penurunan titik beku. Oke. Oke, jadi kita akan masuk ke penurunan titik atau tekanan uap ya. Sorry tadi saya salah ini. Jadi yang pertama adalah kita masuk ke penurunan tekanan uap atau disimbolkan dengan delta P. Siapa delta P ya? Ini. Oke. Nah, pernah enggak kira-kira Anda masak air? Pernah ya? Pasti semua ya. Apa yang terjadi kira-kira kalau Anda masak air? Jadi kalau air itu diberikan panas, maka air itu apa? Dia akan menyerap sejumlah tertentu kalori atau panas yang dari luar. Kemudian apa? Nah, ketika terjadi penyerapan kalor, maka apa? Maka energi kinetik dari molekul pada air itu menjadi lebih besar, sehingga apa? Lama-kelamaan bergerak, kemudian apa? Meninggalkan bagian apa? Permukaan dari cairan. Ketika dia molekulnya itu meninggalkan bagian permukaan dari cairan, maka terjadilah namanya apa? Perubahan fase, ya. Di mana dari fase cair berubah menjadi fase uap. Itu ya. Nah, jadi ada ini penjelasan ya.
jika suatu zat cair dipanaskan secara terus-menerus, maka zat tersebut akan mencapai suatu keadaan jenuh. Jadi keadaan jenuh itu di mana terjadi suatu kesetimbangan antara antara fase cair dengan fase uap. Jadi ini kalau di air dipanaskan, saya tuliskan seperti ini, H2O, ini dalam keadaan liquid, ini liquid. Kemudian kalau dipanaskan, dia akan berubah menjadi Menjadi uap. Oke, ini adalah gas. Kemudian lama-kelamaan gas itu sebagian berubah menjadi liquid kembali. Nah, kapan terjadi suatu kesetimbangan kimia? Apabila kecepatan pembentukan gas sama dengan kecepatan gas berubah menjadi liquid. Jadi Jadi P1 sama dengan P2. Maka pada kondisi inilah dikatakan terjadi suatu keadaan setimbang namanya. Ya. Jadi ini yang dikenal namanya keadaan setimbang. Oke. Jadi bisa juga dikatakan terjadi suatu kejenuhan ya antara fase cair dengan fase uap. Nah, pada kondisi itu dikenal terjadinya suatu kesetimbangan secara fisik ya. Jadi kesetimbangan itu ada dua. Yang pertama namanya kesetimbangan secara fisika, kemudian kesetimbangan secara kimia. Nah, kalau kita perhatikan ini hanya terjadi perubahan fase, maka inilah yang dikenal sebagai kesetimbangan fisik. Kalau kesetimbangan kimia jadi dia akan menghasilkan produk baru, kemudian sebagian produk baru itu membentuk lagi terurai lagi, kemudian menghasilkan reaktan. Itu yang dikenal sebagai sebagai kesetimbangan kimia. Oke. Jadi tekanan yang ditimbulkan oleh uap itu yang dikenal sebagai sebagai tekanan uap. Jadi tentukan ini ketika terjadi cairan itu berubah menjadi fase uap, maka molekul-molekul yang ada pada fase uap itu cenderung saling berjauhan. Kemudian terjadi suatu tumbukan baik antar molekul itu sendiri maupun molekul dengan dinding. Nah, ketika terjadi suatu tumbukan antara molekul dengan dinding, maka itulah yang menyebabkan terjadinya suatu tekanan. Nah, tekanan uap itu tekanan yang dihasilkan ya ketika suatu molekul itu menumbuk dinding atau bejana ya, maka itulah yang menimbulkan suatu tekanan uap. Oke. Secara definisi jadi tekanan uap adalah ukuran kecenderungan molekul-molekul cairan untuk melepaskan diri dari molekul-molekul cairan sekitarnya dan berubah menjadi fase uap. Oke. Nah, jadi simbol untuk tekanan itu ada dua ya. Ada ini disimbolkan dengan P. Nah, P ini dibagi menjadi dua. Ada P0, kemudian ada P seperti ini aja ya. Nah, kalau untuk P0 ada dipangkatkan dengan 0, ini yang dikenal sebagai tekanan uap ini, tekanan uap pelarut murni. Ini adalah pelarut murni ya. Dan di pelarut murni. Kemudian kalau P yang di bawah adalah tekanan uap ini pada larutan. Nanti harus bedakan ya. Kalau untuk P dipangkatkan dengan 0 tekanan uap larut murni.
Sementara di bawah apa? Ini yang kita sebut sebagai tekanan uap pada suatu larutan. Kalau larutan murni apa? Kalau untuk larut murni kan berarti belum terdapat satu larut. Kalau untuk larutan berarti apa? Sudah ada satu larut, kemudian sudah ada pelarut. Itu nanti harus dibedakan nantinya. Oke, saya clear ya, hapus. Kemudian saya masuk ke sini. Nah, ini siapa? Jadi kira-kira bagaimana pengaruh satu larut yang non volatil terhadap tekanan uap jenuh larutan? Apakah tekanan uap larutannya lebih besar dibandingkan dengan tekanan pelarut murni atau sebaliknya? Kira-kira ada yang bisa memberikan penjelasan kira-kira? Jadi yang kita pelajari dulu untuk ini ya, untuk sifat koligatif larutan ini adalah untuk saat larut. Jadi saat larut ini saat larut yang non volatil. Jadi non volatil. Artinya apa kalau non volatil? Jadi apa? Ini adalah non volatil, kemudian apa? Kemudian dia non elektrolit. Kemudian apa? Kemudian dia non elektrolit. Ya. Artinya apa? Kalau dia non volatil, artinya apa? Dia tidak menguap. Contohnya apa kira-kira? Tidak menguap ya. Contohnya apa? Contohnya adalah glukosa ya. Nah, contohnya ini, contoh yang paling gampang ya, yang kita temukan di literatur ya, di buku ya. Jadi contoh saat larut yang non volatil, kemudian non elektrolit, kemudian tidak menguap itu adalah glukosa. Ya. Nah, kira-kira bagaimana pengaruh saat larut yang non volatil terhadap tekanan uap jenuh larutan? Apakah tekanan uapnya itu semakin kecil ya? Atau gini, jadi ada ini ya. Apakah P0-nya itu lebih besar daripada P? Atau apa? P0-nya itu apa? Lebih kecil dari P. Yang mana kira-kira yang betul? Yang mana kira-kira, Dek? Yang betul? Apakah yang pertama atau yang kedua? Jadi kalau ke dalam saat pelarut itu ditambahkan sejumlah tertentu saat pelarut yang sifatnya non volatil. Apakah tekanan uap pelarut murninya itu lebih besar daripada tekanan uap larutan atau sebaliknya? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Ya. Ada yang bisa memberikan penjelasan? Atau komentar, silakan ya. Yang mana kira-kira ya? Yang betul. Ya. Halo? Halo? Kurang Gimana tahu betul? sih, Pak. Kurang tahu. Oke. Ini dari apa? Dari diagram dari grafik ini sudah kelihatan ya. Sudah memberikan penjelasan ya. Oke. Nah, ini adalah apa? Ini adalah tekanan uap larut murni. Ada apa? Ini adalah apa? Tekanan uap dari Dari pelarut pada suatu larutan. Jadi sebetulnya menguap itu adalah pelarut ya. Jadi bukan saat larut. Kenapa? Karena saat larut itu TDD-nya lebih tinggi ya. Kenapa? Karena dia sifatnya non volatil. Oke? Jadi yang betul yang poin A ya. Nah, kalau ke dalam suatu pelarut murni itu ya ditambahkan suatu saat pelarut yang sifatnya non volatil, maka maka tekanan pelarutnya itu menjadi lebih rendah dibandingkan Sorry ya, ini ya, bukan ini. Tapi yang kedua ya. Jadi
apakah tekanan uap lebih besar ya? Jadi apa? Jadi yang betul, sorry ya ini ya. Yang pertama, sorry tadi ya. Yang pertama yang betul ya. Jadi tekanan uap larut murni itu apa? Lebih besar dibandingkan dengan tekanan uap pelarut pada suatu larutan. Kenapa kok ini tekanan pelarutnya itu menjadi lebih kecil? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Kenapa setelah ditambahkan suatu zat larut, kenapa kok ini tekanan pelarutnya itu menjadi lebih kecil? Apa yang menyebabkan kira-kira? Apa yang menyebabkan kira-kira? Nah, jadi yang menyebabkan adalah adanya apa? Adanya tarikan antar molekul itu sendiri. Jadi misalnya gini, ada dua ini, ini adalah bagian permukaan ini seperti ini, bagian permukaan dari suatu cairan. Nah, di dalam bagian permukaan dari suatu cairan itu, kalau dia dalam padang larutan berarti apa? Ada pelarut, ada apa? Kemudian ada zat larut, kemudian apa? Misalnya kita seperti ada pelarut, kemudian ada zat larut, dan seterusnya ya. Nah, ya apa? Jadi kenapa kok tekanannya menjadi lebih kecil? Kenapa? Karena adanya apa? Adanya tarikan ya. Jadi misalnya ini adalah molekul A, dan berapa ada molekul B. Oke. Ya apa? Jadi ya apa? Antara molekul A dan molekul B itu terjadi apa? Terjadi suatu tarik menarik. Sehingga apa? Ini yang menyebabkan ya, karena dia ditarik oleh molekul B saat larut, maka apa? Ini yang menyebabkan hanya sebagian molekul A yang bertindak sebagai pelarut itu berubah menjadi fase uap. Karena jumlah yang berubah menjadi fase uap itu lebih kecil, sehingga apa? Dia akan menghasilkan apa? Tekanan yang lebih kecil juga. Itu ya. Kira-kira kaitannya tadi itu dengan apa? Adanya pengaruh dari tarikan dari zat larut, sehingga apa? Menyebabkan molekul-molekul zat pelarut itu, zat pelarut itu apa? Agak kesulitan apa untuk meloloskan diri apa menjadi fase uap, sehingga apa? Tekanannya menjadi lebih kecil. Itu kira-kira ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Oke, sekarang kita akan nanti mencari rumus ya, hubungan antara jumlah partikel dengan apa? Dengan penurunan tekanan uap. Jadi sebelum kita masuk ke situ, maka kita harus tahu dulu itu apakah itu hukum Rolle. Siapa hukum Rolle itu berkaitan dengan apa? Dengan fraksi mol. Oke? Siapa? Jadi hukum Rolle adalah tekanan uap pelarut dalam suatu larutan adalah hasil kali fraksi mol pelarut dengan apa? Dengan tekanan uap pelarut murni. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk persamaan matematis, menjadi apa? Menjadi P sama dengan fraksi mol. Jadi apa? Jadi fraksi mol pelarut, ini ya. Kemudian apa? Dikalikan apa? Dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Jadi apa? Ini adalah tekanan uap pelarut murni. Oke? Nah, kalau Anda kemarin ya mengingat masih ingat penjumlahan dari fraksi mol pelarut dan zat larut, kalau dijumlahkan sama dengan 1. Oke. Ini kalau dirubah menjadi apa? Menjadi S1 sama dengan 1 dikurang S2. Ini kalau disubstitusikan ke persamaan di atas, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. P sama dengan 1 dikurang fraksi mol zat larut dikalikan dengan apa? Dengan tekanan uap pelarut murni. Ini dikali masuk ke dalam. Ini juga yang dikali masuk ke dalam.
Sehingga menjadi apa? Menjadi P sama dengan P0 dikurang P0 dikali S2. Nah, tadi ya, delta P itu apa? Delta P adalah P0 dikurang dengan P. Apa? Jadi tekanan uap larut murni apa dikurangi dengan apa? Tekanan uap larut pada suatu larutan. Ini kalau di apa namanya? Dipindahkan ya. Sehingga nanti kita mendapatkan apa? P0 dikurang P. Ini dipindahkan ke sebelah ya. Jadi apa? Menjadi P0 dikurang P sama dengan apa? Sama dengan P0 dikurang S2. Nah, Anda tahu sendiri ya. P0 dikurang P itu sama dengan apa? Sama dengan delta P sama dengan apa? P0 dikali apa? Dikali dengan S2. Atau sama dengan P0 dikali apa? Dikali N2 dibagi apa? Dibagi dengan N total. Ya. Nah, sehingga dari persamaan ini ya, hubungan antara delta P dengan N itu dia berbanding lurus. Apa? Jadi delta P sama dengan N2. Apa? Kalau N2-nya meningkat, maka delta P-nya juga apa? Ikut meningkat. Dan seterusnya. Inilah yang dikenal sebagai apa? Sebagai sifat koligatif larutan. Jadi apa? Dia bergantung pada jumlah partikel zat larut atau jumlah mol dari zat larut. Semakin besar jumlah mol zat larut, maka penurunan tekanan uapnya juga akan semakin besar. Itu ya. Jadi kita sudah masuk ke penurunan tekanan uap. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya adalah kenaikan titik didih. Ya. Yang kedua adalah kenaikan titik didih. Ini juga sangat dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut. Oke, sebelum saya masuk ke ke kenaikan titik didih atau delta TD, maka coba kita ini dulu ya, memahami dulu apa sih titik didih dari suatu larutan. Jadi suhu pada saat tekanan uap jenuh pelarut pada larutan itu sama dengan tekanan luar. Suhu pada saat tekanan uap jenuh pelarut pada suatu larutan itu sama dengan tekanan luar. Nah, ketika sudah sama, maka larutan itu dikatakan sudah mendidih atau sudah terjadi perubahan fase. Dari mana? Dari fase cair berubah menjadi fase uap. Nah, pertanyaan saya begini, mungkin adik-adik pernah ini ya naik ke gunung ya. Ketika Anda memasak air di daerah gunung dengan di daerah lembah, mana kira-kira yang lebih cepat airnya mendidih? Apakah di daerah gunung atau di daerah lembah kira-kira? Coba dijelaskan. Di mana kira-kira di antara kedua peristiwa itu ya? Apakah di gunung airnya itu cepat mendidih kalau dipanaskan atau ini di daerah lembah ini airnya itu cepat mendidih? Yang mana kira-kira? Halo? Yang di gunung Pak lebih. Kenapa di gunung lebih kecil? Tekanannya lebih rendah, Pak. Itu ya. Kenapa? Karena di gunung itu tekanannya kurang dari 1 atm ya. Makanya air itu cepat berubah menjadi menjadi dari cair berubah menjadi fase uap atau dia mendidih. Karena tadi ya suhu pada saat tekanan uap jenuh pelarut sama dengan tekanan luar. Nah, kalau semakin rendah tekanan luarnya, maka air itu cepat mendidih.
ya. Oke, coba kita masuk ke ini, ke kenaikan titik TD atau delta TD. Nah, ini adalah contoh untuk air. Kalau air itu dipanaskan, pada kondisi tekanan luar adalah 760 mm Hg. Jadi ini adalah grafik untuk garis untuk pelarut. Sementara yang di bawah adalah grafik untuk garis untuk larutan. Betapa dalam larutan apa sudah terdapat zat larut kemudian ada pelarut. Oke. Nah, coba kita perhatikan ya. Ini kalau dilakukan suatu proses pemanasan ya. Misalnya dari padat berubah menjadi cair, kemudian cair berubah menjadi gas ya. Nah, demikian sebaliknya juga. Kalau mau gas itu diubah menjadi padat, maka apa? Ya, tentu dari diubah menjadi cair, kemudian setelah itu diubah menjadi padatan. Tentu yang diperhatikan ya? Tentu adalah temperaturnya yang harus diperhatikan, kemudian tekanannya harus diperhatikan. Jadi ada namanya Ada namanya temperatur kritis dan ada namanya tekanan kritis. Nah, pada kondisi itu adalah gas itu bisa dipadatkan atau bisa dicairkan, ya. Oke. Kalau diperhatikan, kalau untuk pelarut murni, kalau dipanaskan, ketika dipanaskan pada saat dia sudah mencapai 760 mm Hg, kemudian temperaturnya adalah 100 derajat Celcius, maka pelarut ini dikatakan sudah mendidih. Ya. Jadi ketika dia sudah mencapai tekanan 760, kemudian temperatur 100 derajat Celcius, maka pada kondisi ini pelarut itu sudah dikatakan mendidih. Nah, coba kita lihat untuk garis untuk larutan. Apakah pada kondisi ini ya, larutan itu, titik ini yang saya tunjukkan ini, apakah larutan itu dikatakan sudah mendidih atau belum? Coba, jadi tekanannya kurang dari 1 atm, kemudian temperaturnya adalah 100 derajat Celcius. Apakah larutan itu dikatakan sudah mendidih atau belum? Coba diberikan penjelasan. Coba diberikan penjelasan ya, atau dijelaskan apa kira-kira yang betul. Ya. Apakah larutan ini pada titik yang saya tunjukkan ini, larutannya itu sudah mendidih atau belum? Coba ya, satu orang ya. Kalau 1A maupun 1B, coba dijelaskan satu orang. Ya. Apa deh? Coba dijelaskan ya, satu orang. Ya. Apakah titik yang saya tunjukkan ini ya, larutan itu dikatakan sudah mendidih atau belum? Coba Sudah, satu Pak. orang. Sudah ya? Belum, Pak. Kenapa belum? Kenapa belum? Karena tekanannya belum mencapai 760 mmHg. Kenapa? Karena tekanannya belum mencapai tekanan luar ya. Ketika dia belum mencapai tekanan luar, maka larutan itu dikatakan belum mendidih ya. Jadi pada kondisi ini tekanannya itu kurang dari 1 atm ya. Kemudian temperaturnya dia 100, maka larutan itu dikatakan belum mendidih. Nah, kalau temperaturnya itu diperbesar ya, sehingga mencapai tekanan 1 atm atau 760 mm Hg, maka pada kondisi ini titik ini dikatakan larutan itu sudah mendidih. Ya Pak, jadi ini kita misalkan adalah ini adalah T1, kemudian
Untuk larutan adalah T2. Ya Pak, jadi T2 dikurang T1, inilah yang dikenal sebagai delta TD. Ya. Atau apa? Atau kenaikan titik didih. Ya. Nah, siapa? Jadi kenaikan titik didih ini juga apa? Sangat dipengaruhi oleh jumlah molekul zat larut. Nah, siapa? Jadi rumus untuk mencari ya kenaikan titik didih dikaitkan dengan apa namanya T2 dengan T1 dan jumlah molekul adalah apa? Jadi delta TD sama dengan KD dikali dengan molalitas. Ini ya, KD dikalikan dengan molalitas. Kenapa tidak seperti ini? Delta TD sama dengan KD dikali dengan molaritas. Kenapa? Tidak menggunakan satuan konsentrasi molaritas. Jadi yang benar ini, kenapa kira-kira? Coba dijelaskan. Kenapa sih tidak menggunakan satuan konsentrasi molaritas? Kenapa menggunakan satuan konsentrasi molalitas? Ada yang bisa berikan tanggapan? Coba. Satu orang. Siapa? Kalau untuk tekanan osmosis itu apa? Dia menggunakan apa? Ini molaritas ya. Oke, coba satu orang ya. Coba ada yang kira-kira bisa memberikan penjelasan ya. Ada yang bisa memberikan penjelasan deh. Coba satu orang ya. Satu orang. Oke, silakan. Ada ini silakan ya. Boleh dicoret-coret. Saya sudah share itu ya. Anda juga bisa ini memberikan apa tanggapan, boleh ya, silakan ya. Apa kira-kira jawabannya? Satu orang ya. Ada yang bisa kira-kira? Saya tanya, kalau untuk molalitas itu, satunya apa? Molalitas, satunya apa molalitas deh? N per apa? Mol per kilogram, Pak. Massa ya. Oke. Kemudian, kalau untuk molaritas, N per? Mol per liter, Pak. Volume ya. Oke, aja. Oke. Ya, Pak. Nah, sekarang gini. Ada yang satuan massa, ada yang satuan volume. Oke. Kalau ini dua-duanya ya, diberikan perlakuan panas, ya. Oke, ini adalah massa, ya. Tutup. Apa? Ini adalah volume. Kemudian ditutup. Ini dipanaskan. Yang berubah yang mana kira yang berubah di situ? Apakah massanya berubah atau volumenya yang berubah? Volumenya. Volumenya, Pak. Volume yang berubah ya. Karena berkaitan dengan sifat koligatif larutan, berkaitan dengan temperatur ekstrim ya, maka apa? Volume satuan konsentrasi itu sangat dipengaruhi oleh temperatur. Jadi makanya tidak menggunakan satuan konsentrasi molaritas. Makanya menggunakan satuan konsentrasi molaritas. Kenapa? Karena massa itu tidak dipengaruhi oleh temperatur ya. Temperaturnya berapa pun massanya tidak pernah berubah. Oke? Nah itu dia. Itu yang menjadi alasan ya kenapa menggunakan
satuan konsentrasi molalitas dan apa tidak menggunakan satuan konsentrasi molaritas. Itu apa? Terletak pada apa? Pada satuan massa dan satuan volumenya. Oke? Ya, sekarang lanjut. Nah, ini ya. Coba, jadi inilah rumus yang digunakan untuk mencari delta TD. Ini pakai B ya, ini Boyle ya, artinya DD ya. Coba, jadi delta TD, ini saya ganti aja ya. Delta TD dikurang apa? KD dikali dengan molalitas. Molalitas itu apa? Ya ini 1000 ya. Dibagi apa? W1 dikali apa? Dikali W2 dibagi apa? Dengan BM2. Ya. Nah, ini. Coba, jadi delta TD itu apa? Jadi titik didih larutan ya. Atau T2 dikurang apa? Ini titik didih solvent ya, atau pelarut murni dikurang dengan T1. Jadi kalau Anda perhatikan ya, delta TD itu ya, delta TD itu apa? Berbanding lurus sama dengan W, atau ini sama dengan ini ya, sama dengan ini ya, N2 ya, sorry ya, N2 ya. Oke. Jadi ini sama dengan N2. Ya Pak, jadi berbanding lurus sama dengan apa? Dengan N2. Ya Pak, kalau N2-nya meningkat maka apa? Ini delta TD-nya juga ikut meningkat. Kenapa? Karena dia berbanding lurus ya. Ya Pak, jadi sudah terjawab itu ya. Bahwa apa namanya? Delta TD juga apa? Sangat dipengaruhi oleh jumlah partikel atau jumlah molekul. Semakin besar jumlah molekul atau jumlah partikel atau jumlah mol ya, maka kenaikan TD-nya juga akan meningkat. Oke. Itu untuk yang kenaikan titik didih. Kemudian saya masuk ke penurunan titik beku. Nah, ini ada beberapa untuk ini ya, tetapan ya. Tetapan untuk konstanta kenaikan titik didih. Siapa? Jadi ini adalah KD, kemudian apa? Inilah untuk KB atau PRIS ya. Siapa? Inilah apa? Tetapan apa? Kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Titik didih. Nah, sementara ini apa? Ini apa? Tetapan untuk apa? Untuk penurunan titik beku. Siapa? Ini berapa macam pelarut? Dari apa? Dari asam asetat sampai pada air. Nah, nanti harus ini ya. Kalau tidak dituliskan di soal, maka Anda ini harus hafal ini ya. Terutama ini untuk air, ya. Karena pelarut yang sering digunakan adalah pelarut air. Siapa? Ini kalau untuk air KD-nya berapa? 0,512 derajat Celcius per molalitas. Sementara kalau untuk tetapan penurunan titik bekunya untuk air berapa? 1,86 derajat Celcius per molalitas. Oke, lanjut lagi. Oke, kemudian kalau untuk ini, kalau untuk penurunan titik beku, ya tinggal diganti aja deh ya sebetulnya ya. Siapa? Jadi kalau untuk penurunan titik beku adalah delta apa? Delta TB dikali dengan KB dikali dengan molalitas. Siapa? Ini molalitas ini berapa? 1000 dibagi W1 dikali apa? Dikali dengan N2. Siapa? Jadi delta TB itu berbanding lurus dengan N2. Ya. Siapa? Jadi semakin besar N2-nya maka apa? Penurunan titik bekunya juga akan semakin besar. Nah, ini harus Anda ingat ya. Untuk mencari delta TB-nya adalah siapa? Jadi
titik beku pelarut dikurang apa? Dikurang dengan apa? Titik apa? Titik beku dari larutan. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena ini titik beku pelarut itu apa? Lebih besar dibandingkan apa? Titik beku dari larutan ya. Kenapa? Karena adanya pengaruh dari zat larut non volatil di dalam larutan tersebut. Sehingga apa? Titik bekunya apa? Menjadi lebih kecil dibandingkan apa? Titik beku dari pelarut itu sendiri. Oke. Kemudian kita masuk ke ini. Yang terakhir adalah tekanan osmotik. Ada yang tahu apa kira-kira tekanan osmotik itu apa? Coba Rindiana, ini ya, coba dijelaskan Rindiana, coba. Apa itu tekanan osmotik? Atau apa itu osmotik? Coba osmotik dulu, apa itu osmotik? Atau osmosis, apa itu osmosis? Osmotik ya, Pak? Ya, osmosis ya. Atau osmotik ya, sama aja ya. Coba dijelaskan. Coba dijelaskan apa itu ini apa namanya? Osmosis.